Assalamualaikum semua, selamat pagi. Kembali lagi bersama Ibu Dinar dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat ya untuk belajar? Sebelumnya kita telah membahas tentang organ pernapasan pada manusia dan juga pada hewan. Nah, sebelum materi kita mulai, marilah kita menyanyikan lagu Anak Sehat terlebih dahulu. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi, selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Berat badanku ditimbang selalu, posyandu menunggu setiap waktu. Bila aku diare, ibu selalu waspada, pertolongan Uralit selalu siap sedia. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi, selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Berat badanku ditimbang selalu, posyandu menunggu setiap waktu. Bila aku diare, ibu selalu waspada, pertolongan Uralit selalu siap sedia. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi, selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Berat badanku ditimbang selalu, posyandu menunggu setiap waktu. Bila aku diare, ibu selalu waspada, pertolongan Uralit selalu siap sedia. Jadi hari ini kita akan memasuki materi tema 3, yaitu tentang organ pencernaan pada manusia. Nah, materi yang pertama yaitu tentang pencernaan. Apakah ada yang tahu pencernaan itu apa? Pencernaan itu merupakan proses penguraian makanan yang semula kasar menjadi lebih halus agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Makanan yang sudah dicerna akan berubah menjadi sari-sari makanan yang lebih mudah diserap oleh pembuluh darah. Sari-sari makanan tersebut diedarkan ke seluruh bagian tubuh oleh darah, dan proses pencernaan terjadi dalam saluran pencernaan dan dibantu oleh enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan. Nah, proses pencernaan makanan kan ada 2 jenis. Yang pertama itu ada pencernaan makanan secara mekanik. Pencernaan makanan secara mekanik berfungsi menghancurkan makanan menjadi potongan-potongan kecil. Nah, pencernaan mekanik ini terjadi pada mulut dan juga pada lambung. Jenis pencernaannya kedua itu ada pencernaan makanan secara kimiawi. Pencernaan makanan secara kimiawi dilakukan oleh enzim. Pencernaan kimiawi ini berlangsung di dalam mulut, lambung, dan usus halus. Tujuan pencernaan dengan bantuan enzim adalah menguraikan makanan menjadi sari-sari makanan yang mudah diserap oleh tubuh. Materi yang kedua yaitu tentang organ-organ pencernaan. Organ pencernaan manusia itu kan terbagi menjadi 2 berdasarkan fungsinya, yaitu
saluran pencernaan, dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan merupakan tempat terjadinya seluruh proses pencernaan, sedangkan kelenjar pencernaan adalah organ pencernaan yang berfungsi untuk menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Kelenjar pencernaan ini terdiri atas kelenjar air liur, kelenjar lambung, hati, dan pankreas. Enzim yang dihasilkan organ-organ tersebut berfungsi dalam pencernaan secara kimiawi. Nah, adapun fungsi dari organ-organ pencernaan yang pertama yaitu menghancurkan makanan menjadi yang lebih halus. Fungsi yang kedua yaitu menyerap zat makanan yang larut sehingga masuk ke dalam darah, dan fungsi yang ketiga yaitu mengeluarkan zat-zat yang tidak dapat dicerna oleh tubuh. Nah, itulah fungsi dari organ-organ pencernaan. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang proses pencernaan pada tubuh manusia meliputi. Nah, kalian bisa memperhatikan makanan pertama kali masuk ke mulut. Di mulut, makanan dicerna secara mekanis oleh gigi dan lidah. Selain itu, makanan juga dicerna secara kimiawi oleh enzim-enzim. Kemudian yang kedua, yaitu makanan ditelan dan masuk ke kerongkongan. Di kerongkongan terjadi gerakan peristaltik yang mendorong makanan ke lambung. Mungkin kemudian yang ketiga, yaitu di lambung, makanan dicerna secara mekanis dibantu oleh dinding lambung dan secara kimiawi dibantu oleh enzim pepsin dan enzim renin, dan dibantu juga oleh asam klorida atau HCl. Yang keempat, yaitu makanan bergerak ke usus halus. Di usus halus, makanan dicerna lebih lanjut secara kimiawi oleh enzim-enzim yang berasal dari usus halus. Usus halus juga terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Kemudian proses berikutnya, yaitu sisa pencernaan akan masuk ke usus besar. Pada usus besar terjadi proses penyerapan kembali yang disebut dengan reaction PSI. Sisa pencernaan ini juga dibusukkan oleh bakteri. Yang terakhir yaitu sisa pencernaan yang sudah tidak diperlukan. Tubuh akan dikeluarkan melalui anus. Nah, itulah proses pencernaan makanan pada manusia ya. Pembahasan materi dari Ibu sudah selesai. Semoga dengan mudah kalian dapat memahami. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.